Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, ibu senang mendengarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kedua kelas memimpin doa. Mas Ali. Baik, sebelum kita mulai lanjutkan pada siang hari ini, alhamdulillah kita sudah kepada masing-masing berdoa dengan Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang mungkin pernah membuat kalian tertawa, menangis, atau justru berpikir dalam. Sudah tidak sabar? Kita mulai. Sebelum mulai pembelajaran, ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, oke. Karena apa? Nanti karena apa? Anak-anak, kenapa kalian membaca sesuatu yang singkat tapi tiba-tiba perasaan kalian berubah? Bisa jadi sedih, bahagia, atau merenung panjang? Nah, itulah kekuatan sebuah cerpen. Hari ini kita akan belajar bagaimana menganalisis cerpen secara kritis dan bermakna. Ibu yakin setelah pembelajaran ini, cara kalian membaca dan memakai sebuah cerita akan bermakna. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, ibu ingin bertanya dulu, siapa di sini yang pernah membaca cerpen? Angkat tangannya. Saya. Oke, wah, sebagian besar banyak juga ya. Bagus sekali. Sekarang siapa yang mau berbagi cerita cerpen? Apa yang paling kalian ingat atau paling berkesan? Siapa yang berani? Saya, Bu. Oke, Mbak Arsa. Bisa diceritakan, Mbak? Saya pernah membaca cerpen tentang anak yang merawat ibunya yang sakit sedih sekali. Wah, terima kasih ya. Mengapa cerpen itu berkesan buat kamu? Karena ceritanya beda sama bukan saya, Bu. Saya jadi gimana cara? Tepat sekali. Itulah salah satu keistimewaan cerpen. Meskipun singkat, ia bisa menyentuh perasaan kita secara mendalam karena ceritanya bukan dengan kehidupan nyata. Ada lagi yang mau berbagi? Bu, Oke, Mbak Rasmi, ceritakan coba. saya pernah membaca cerpen itu tentang anak yang lupa bawa PR-nya. Jadi saya itu ketawa karena nangis sama saya, Bu. Hahaha, iya ya Mbak. Cerpen juga bisa menghibur. Nah, teman-teman, dari dua contoh tadi, kita sudah bisa melihat bahwa cerpen punya kekuatan besar dalam menyampaikan pesan luar biasa. Anak-anak, ibu punya 3 pertanyaan untuk kalian pikirkan bersama ya. Ini bukan soal ujian, tapi tantangan untuk otak kalian. Yang pertama, mengapa cerpen yang hanya beberapa halaman bisa membuat kita menangis atau tertawa? Padahal kan ceritanya fiksi, tidak nyata. Apa rahasianya? Mungkin bisa angkat tangannya? Siapa yang tahu? Oke, Mbak Fira. Mungkin menurut saya karena ceritanya itu mirip dengan kehidupan nyata, Bu. Kemudian, Bisa jadi juga karena waktunya terasa nyata dan kita bisa membayangkan juga. oh, bagus sekali, Mbak Fira. Kalian sudah hampir menemukan jawabannya. Ya, cerpen punya cara tersendiri untuk menyentuh perasaan kita. Nanti kita akan kupas tuntas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita memahami makna yang tersembunyi dalam sebuah cerpen? Karena seringkali sekarang tidak langsung bilang pesannya, tapi kita harus menggali sendiri. Siapa yang bisa angkat tangannya? Oke, Mbak Dini. Tentang membaca itu juga. Betul sekali, Mbak Dini. Tapi tidak cukup hanya teliti, Mbak Dini. Kita perlu tahu unsur-unsur apa yang harus diperhatikan. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Dan pertanyaan terakhir nih. Ibu mau bertanya apa yang kalian perlukan agar bisa menganalisis cerpen dengan baik dan meyakinkan. Kalau tiba-tiba diminta presentasi di depan kelas, model apa yang harus disiapkan? Siapa yang ingin menjawab? Oke, Mas Ali. mungkin jawabannya harus bisa paham isinya dulu, Bu. Untuk jawaban yang konkret, apalagi Mas Ali? Mungkin kedua bisa tahu unsur-unsurnya juga, Bu, kayak tema, tokoh, gitu-gitu. Oh, oke, cerdas Mas Ali. Kalian sudah punya gambaran ya, Mbak
kali ini Ibu akan membantu kalian memiliki semua modal itu. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ya, Ibu. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi ya. Pertama kita bahas dulu apa sebenarnya cerpen itu. Nah, pengertian cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan suatu peristiwa secara singkat, padat dan berfokus pada satu konflik utama. Nah, ciri-ciri cerpen ada 5. Ibu bacakan sambil kalian memperhatikan slide-nya ya. Yang pertama, cerita singkat dapat dibaca dalam 1 kali hidup kurang lebih 15 sampai 60 menit. Yang kedua, tokoh terbatas, hanya beberapa tokoh utama, tidak kompleks. Yang ketiga, satu konflik berfokus pada satu masalah atau peristiwa utama. Yang keempat, pesan tunggal menciptakan satu pesan atau emosi kita harus membaca. Yang kelima, bahasa padat, setiap kata bermakna, tidak ada yang terbuang sia-sia. Nah, ada juga struktur cerpen. Struktur cerpen ada 4 anak-anak. Yang pertama, orientasi, kenalan tokoh, latar dan situasi awal cerita. Yang kedua, komplikasi, munculnya masalah atau konflik yang dihadapi tokoh. Yang ketiga, klimaks, puncak ketegangan cerita, konflik atau terjadi. Yang keempat, resolusi, penyelesaian konflik dan akhir cerita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari ciri-ciri ini apakah novel termasuk cerpen? Bukan, Bu. Betul sekali, tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi cerpen itu unik karena ia harus bisa menyampaikan sesuatu yang bermakna dalam halaman yang terbatas. Itulah tantangan sekaligus keindahan. Selanjutnya kita bicara tentang struktur cerpen. Coba bayangkan cerpen itu seperti sebuah roller coaster. Ada bagian yang datar, mulai menanjak sampai ke puncaknya lalu turun. Nah, itulah struktur cerpen. Struktur cerpen ada 4 bagian yang anak. Yang pertama, orientasi. Ini awal cerita, perkenalan tokoh dan situasi, kemudian komunikasi, mulai muncul masalah, lalu klimaks, ini puncaknya ketegangan tertinggi, dan terakhir resolusi, penyelesaian konflik dan akhir cerita. Kalau kita pakai analogi tadi, orientasi itu datar, komplikasi mulai naik, klimaks itu puncak tertinggi yang bikin jalan kesulitan, dan resolusi itu turun perlahan. Masuk akal kan anak-anak? Persis seperti film, karena film dan cerpen punya struktur narasi yang mirip. Bagus sekali konteksnya. Nah, inilah bagian yang paling penting anak-anak, yang akan kalian gunakan nanti saat menganalisis cerpen. Unsur implisit ini adalah unsur yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Ada 7 unsur implisit. Ibu akan minta kalian yang membacanya. Ayo tolong baca nomor 1, Mbak Rahma. Atau itu rumah cerita. Bagus. Nomor 2, Mbak Cerita. Yang kedua, tokoh dan penampakan, pelaku serta cara menyampaikan. Oke. Tepat sekali. Yang 3, Mbak Mama. Yang ketiga, alur rangkaian peristiwa, mundur atau menghentikan. Luar biasa anak-anak. Nomor 4, Mbak Risma. Yaitu rupa waktu dan suasana cerita. Mantap banget Mbak Risma. Nomor 5 dan 6 dan 7 dibaca bersama ya. 5. Amanah, pesan moral dari pengarang. 6. Sudut pandang, cara pengarang menyampaikan cerita. 7. Gaya bahasa, penggunaan bahasa kias atau majas. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua tuh keren banget ya. Nah, dari 7 unsur ini yang paling sering diujikan adalah 5. Yang pertama, tema tokoh, alur latar dan amanat. Ingat baik-baik ya anak-anak. Supaya lebih jelasnya, Ibu akan tunjukkan contoh cerpen pendek yang kita analisis bersama. Cerpennya berjudul Secantik Senja di Ujung Jalan. Ibu bacakan. Raka adalah pemuda rantau yang sudah 3 tahun jarang pulang. Karena situ mengejar mimpi. Suatu senja di hari, arwahnya ibu tiba-tiba terlintas di pikirannya. Ia pun spontan memesan tiket dan pulang. Di ujung jalan itu, ia sadar rumah adalah tempat belajar menghargai kasih sayang. Nah, sekarang kita analisis bersama ya anak-anak. Apa tema cerpen ini? Nama utamanya itu Pak? Mbak Isma? Dengan tujuan untuk pulang ke rumah. Hampir, lebih tepatnya tema utamanya adalah
Apakah warung ibunya Bu sedang berada di pinggir jalan? Betul sekali Mas Ali. Dan amanatnya apa Mbak Anet? Amanatnya adalah mudah membuat dan memberikan perhatian pada keluarga ibu. Sempurna Mbak Anet. Kalian sudah bisa menganalisis. Sekarang saatnya kalian coba sendiri dalam kelompok. Siap? Baik anak-anak, sekarang saatnya bekerja dalam kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok itu. Masing-masing 3 atau 4 orang. Dengarkan pembagiannya ya. Siap, Bu. Kelompok 1, Mbak Bella, Mbak Rahma, sama Mbak Sita. Kelompok 2, Mbak Anissa, Mas Ali, sama Mbak Nana. Kelompok 3, Mbak Rasli, Mbak Amel, sama Mbak Kini. Kelompok 4, Mbak Risma, sama Mbak Kini. Kita akan membagikan LKPD lembar kerja lagi. Ambil 1 per kelompok ya. Ambilnya 1. Baik. Perwakilan saja. Siap, Bu. Nah, anak-anak, LKPD ini berisi cerpen yang harus kalian baca dan analisis bersama. Ada soal pilihan ganda dan soal esai. Kalian punya waktu 7 menit untuk membaca cerpen, berdiskusi dan mengisi LKPD. Mengerti? Oke, waktu diskusi dimulai dari sekarang ya. Pertama itu bacalah cerpen yang ada di LKPD dengan seksama. Kedua, diskusikan bersama kelompok untuk lebih menjelaskan untuk prinsipnya. Ketiga, jawab soal pilihan ganda dan misalnya ingat, semua anggota kelompok harus aktif berpendapat ya. Kelompok 2 yang belum membantu. Kelompok 1? Iya. Perjuangan apa Mbak Bella? Bagus sekali Mbak Bella. Lanjutkan ya Mbak Bella. Ya. Ada kesulitan kelompok 3? Lanjutkan ya. Kelompok terakhir ada kesulitan? Lanjutkan ya. Tidak boleh mencontek ya anak-anak. Ya, tapi boleh tak, Bu? Boleh.
Sudah semua anak-anak? Sudah. Bisa dicek kembali waktu masih tersisa 2 menit anak-anak. Pastikan yang kabel kalian sudah terisi dan siapkan satu wakil kelompok untuk presentasi ya. Waktu diskusi selesai anak-anak. Tangan di atas meja semua, perhatikan ibu. Oke, sekarang saatnya presentasi. Ibu ingatkan panduan presentasinya gunakan bahasa yang lembut dengan struktur pembuka, isi penutup, percaya diri, kontak mata dengan audiens, dan pastikan menyampaikan minimal tema, tokoh, alur, latar, dan akurat. Siapa kelompok yang mau presentasi pertama? Kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis survei tentang kemudian jalan. Jadi tema beliau kali ini adalah pentingnya menghargai keluarga kelompok utama. Tokoh utamanya adalah seorang pemuda perantau yang juga mereka sebut menjelang pulang. Alurnya yaitu maju atau kronologis, dimulai dari kehidupan Raka di kota hingga ia memutuskan pulang. Sedangkan latar tempatnya itu di waktu ibunya di ujung jalan. Waktunya senja atau sore dengan suasana baru. Dan amanatnya yaitu jangan tertunda untuk pulang dan memberikan perhatian kepada keluarga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Presentasinya runtuh, jelas, dan sudah mencakup semua unsur instruksi. Luar biasa. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 4? Saya mau tanya Bu. Oke, Mbak Anissa, silakan. Tadi kelompok 4 mengatakan bahwa alurnya maju, tapi di dalam teks survei ada bagian yang mengatakan ingat aroma ibunya. Bukankah itu flashback ya Bu? Wah, pertanyaannya kritis, Mbak Anissa. Kelompok 4, bagaimana tanggapan kalian? Oh iya, besok itu emang flashback singkat. Mungkin itu kan sebenarnya. Bagus sekali kelompok 4. Kalian berdua sama-sama benar. Flashback singkat seperti itu memang bisa membuat kita berdebat antara alur maju atau alur darurat. Yang paling sebenarnya logis dan mendukung isi cerpen. Ini namanya berpikir kritis. Anak-anak, dari presentasi tadi, itu sangat terkesan dengan kemampuan analisis kalian. Beberapa hal yang sudah bagus, kalian sudah bisa mengidentifikasi 5 unsur intrinsik dengan tepat, presentasinya bentuk, dan kalian berani berpendapat dan mempertahankan argumen dengan sopan. Yang perlu ditingkatkan saat presentasi, coba kurangi kata atau gitu ya anak-anak, dan tingkatkan kontak mata dengan audiens ya, tentunya sudah sangat baik. Mengerti anak-anak? Mengerti. Anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita refleksi sebentar. Ibu punya 4 pertanyaan refleksi. Kalian tidak perlu menjawab keras-keras, cukup renungkan dalam hati kalian masing-masing ya.
Dua, bagaimana yang masih terasa sulit untuk dipahami. Tiga, pesan moral apa dari cerpen Citarum Senja di Ujung Barat yang paling berkesan buat kamu. Dan empat, bagaimana peranmu nanti dalam diskusi kelompok. Adik, cukup atau perlu lebih baik lagi. Boleh ibu minta 1 sampai 2 orang untuk berbagi refleksinya? Boleh angkat tangannya? Kak Bella? Saya Bu, saya belajar bahwa menganalisis sebuah cerpen itu tidak sulit ternyata seperti yang saya bayangkan. Ternyata kalau tahu sebetulnya itu akan lebih mudah memahami. Bagus sekali Mbak Bella. Utama untuk Mbak Bella. Pemikirannya Mbak Bella sangat dewasa ya anak-anak. Ada lagi? Satu lagi? Mungkin Mbak Rahma? Wah, ibu sampai terharu mendengarnya. Itulah kekuatan sastra ya Mbak, bisa menyentuh hati dan mengingatkan kita pada hal-hal penting dalam hidup. Terima kasih semua sudah mau berbagi bersama ibu. Sama-sama Bu. Baik, mari kita langsung bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mana? Apa kesimpulan pertama yang bisa diambil Mbak? Cerpen merupakan prosa fiksi singkat yang berfokus pada satu konflik dan bisa dibaca dalam sekali buku. Tepat sekali Mbak Nana. Kemudian Mbak Amel, kamu kesimpulan keduanya apa Mbak Amel untuk pembelajaran pada siang hari ini? Untuk cerpen terdiri dari orientasi, komunikasi, kesunahan, dan resolusi Bu. Benar sekali Mbak Amel. Yang kesimpulan ketiga Mas Ali. Kesimpulan ketiga yaitu mencuri studi cerpen ada tema, tokoh, alur, latar, dan amanat Bu. Benar sekali Mas Ali. Yang keempat satu kali lagi Mbak Selita, cerpen adalah Cerpen adalah cermin masyarakat Bu. Di balik cerita singkat, bukan mengenai pendapat. tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa ya hari ini ya. Kalian itu sangat hebat. 4 kesimpulan itu adalah inti dari pembelajaran kita hari ini. Simpan baik-baik dalam memori kalian ya. Sebagai penutup, Ibu ingin tahu seberapa jauh pemahaman kalian. Ibu akan baca 3 soal pilihan ganda, jawab untuk dengan angkat tangan ya. Soal pertama, tema utama cerpen Citarum Senja di Ujung Barat adalah kerja keras, persahabatan, menghargai keluarga. Kemudian untuk ini Ibu nanti kirim ke lewat WA aja ya. Ini buat pekerjaan rumah biar kalian itu bisa paham lebih mendalam, oke? Oke. Anak-anak yang luar biasa, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu sangat senang dan bangga melihat semangat belajar kalian hari ini. Aktif berdiskusi, berani berpresentasi, dan mau berbagi refleksi kalian sangat luar biasa. Ingat ya, setiap cerpen yang kalian baca adalah jendela ke dunia baru. Semakin banyak kalian membaca, semakin luas pikiran kalian terbuka. Jadi, teruslah membaca, rajin menulis dan cintai sastra Indonesia. Sebelum pulang, rapikan tempat duduk kalian dan ingat kalian bisa mereview materi hari ini kapan saja. Terima kasih atas partisipasi kalian yang luar biasa untuk hari ini. Dan sebelum Ibu menutup, Ibu punya quotes nih. Setiap cerpen yang kamu baca adalah jendela ke dunia baru. Semakin banyak kamu membaca, semakin luas pikiranmu terbuka. Kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin kelasnya Mas Ali. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas pada akhir ini adalah kita berdoa menurut saya dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa dapat diizinkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.